Taubah Pak, ayat 75 dan 76 Allah berfirman. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu sifat orang munafik itu pelit Pak. Jadi pelit itu termasuk salah satu sifat orang munafik. Tapi kalau orang Islam pelit itu bukan berarti dia munafik Pak ya. Kalau orang Islam pelit berarti dia dosa. Ije Islam masih Islam ning dosa karena dia melakukan sifatnya orang munafik. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara orang munafik itu ada yang berjanji, janjinya tidak main-main, tidak tanggung-tanggung, berjanji dan bersumpah kepada Allah. Ya Allah, gitu Pak. Janji kepada Allah Pak. La in atana min fadlihi, ya Allah, jika engkau memberiku karunia rizki yang melimpah-limpah, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Aku akan sedekah Allah, aku akan banyak sedekah, aku akan zakat, aku akan infak, aku akan sedekah, aku akan ini, aku akan itu, dan aku akan mau menjadi orang yang soleh. Nah, sekarang saya brengsek itu karena engkau nggak ngasih saya harta kok ya Allah. Kurang ajar tuh Pak itu. Padahal dia sudah dikasih harta yang dikasih rizki Pak, dikasih hidup, dikasih organ tubuh, dikasih oksigen, dikasih ya Allah. Ternyata betul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan memberikan rizki yang melimpah. Ketika mereka diberi Allah rizki yang melimpah, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Mereka pelit, lupa janjinya kepada Allah untuk infak sedekah. Wa tawallaw, dan mereka berpaling, bahkan tidak mau beriman. Orang-orang munafik itu Pak, tetap luarnya kelihatan Islam tapi hatinya kafir. Tetap tidak mau dirubah. Luarnya Islam, hatinya dibuat Islam karena Allah sudah memberikan dia rizki yang melimpah. Tapi memang betul Pak ya, biasanya orang kalau kakean janji itu memang gitu. Kalau suka janji nanti itu apa itu. Apalagi ya kayak kita ini Pak, ini buat pelajaran buat kita. Nantilah kalau apa? Uang kita sedikit kok kita iman-iman, kalau sudah banyak lebih iman-iman lagi. Bener Pak ya? Bener yang sudah ngalami duit oke. Kalau punya uang sedikit kok nantilah, nanti kapan? Sampai mati ya kan? Alhaakumut takasur. Kalau sedikit kok mulai mau sedekah. Insya Allah kalau banyak dia akan mau sedekah. Nggak kebanyakan ngomong, nggak kebanyakan cocot. Nanti kapan? Keburu mati. Karena harta itu semakin banyak semakin sayang di hati. Betul Pak ya? Betul ya. Nah itu. Imam Ibnu Katsir mengatakan begini Pak. Minal munafiqina man a'tallaha ahdahu wa misaqahu la in agnahu min fadlihi la yasaddaqanna min malihi wa la yakunanna minas solihin. Fama wafa bima qala wa la saddaqa fi madda'a fa aqabahum hadha sani nifaqan sakana fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu yaumal qiyamati iyadam billah. Imam Ibnu Katsir mengatakan gara-gara mereka bersumpah berjanji kepada Allah, jika mereka diberi Allah harta melimpah, mereka akan sedekah, mereka akan jadi orang soleh, mereka akan beriman. Ketika Allah memberikan harta mereka melimpah, mereka tidak menepati janji itu, Allah hukum Pak. Allah memberikan ke dalam hati mereka kemunafikan yang selalu bercokol dalam hati mereka, sehingga ketika mereka melihat tanda kebesaran Allah, Nabi Muhammad semakin menang, agama Allah semakin menang, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ora gelem mlebu Islam, sehingga mati dalam keadaan munafik. Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Itulah kita khawatirkan begitu Pak. Dosa itu kalau kita nggak segera tobat, kita berlarut-larut, dosa itu akan menyeret ke dosa yang lebih besar lagi. Kan ada itu Pak, orang itu suka menghina adzan aja dihina-hina. Terus
menghina Nabi Muhammad, ya. Sampai dibandingkan abad 20 ini yang paling berjasa terhadap bangsa Indonesia ini siapa, Nabi Muhammad atau fulan? Ngece adzan, ngece Rasul. Akhirnya menjerumuskan dia murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat selanjutnya, ya. Ayat ini Pak ya, ayat surat At-Taubah ayat 75-76 ini, itu hampir mayoritas ahli tafsir itu mengatakan bahwa turun ayat sababun nuzul ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Hatib. Nah itu loh Pak, itu hampir mayoritas kitab-kitab tafsir menyebutkan seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah bin Hatib. Dia miskin, kemudian datang kepada Nabi, Nabi doakan saya semoga kaya. Nabi mengatakan, kamu sabar itu kamu miskin itu bagus bagi kamu. Nanti daripada kamu kaya nanti terlena gimana? Rasul, aku tidak kuat lagi miskin melarat, doakan saya semoga itu. Akhirnya terus Sa'labah bin Hatib itu akhirnya didoakan Rasul. Ya, akhirnya melihara kambing Pak. Lama-lama kambingnya kebak omah-omah rakamot. Akhirnya tonggo ini do komplain. Karena kambingnya kemana-mana, ke rumahnya tetangga apa ngerusui tonggo-tonggo ini. Akhirnya dia pergi keluar kota Madinah di sebuah lembah. Semakin banyak kambingnya. Biasanya dulu sholat 5 waktu jamaah menjadi makmumnya Nabi. Akhirnya jamaahnya cuma siang saja. Karena malam dia harus ke lembah itu nunggoni mbeke. Akhirnya lama-lama terus sholat jamaahnya cuma Jumatan tok. Lama-lama akhirnya ora sholat Jumat, ora sholat jamaah. Nah, itu. Kemudian Rasulullah menyuruh pemungut zakatnya untuk mendatangi Sa'labah untuk minta zakatnya, tapi Sa'labah nggak mau apa? Nggak mau bayar zakatnya, bakhil pelit ya. Sampai Rasulullah meninggal. Kemudian pemungut zakat itu pulang Pak, kembali ke menemui Nabi, mengatakan, wahai Nabi, Sa'labah ora gelem bayar zakat. Nah gitu. Terus Rasulullah bersabda, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah itu. Tonggone Sa'labah krungu Pak, sabdanya Nabi itu. Akhirnya tonggo itu ngelapor kepada Sa'labah, Sa'labah kamu gimana toh? Rasul sampai bersabda kamu celaka itu. Akhirnya dia nyesel Pak, bawa embeknya datang kepada Nabi, Nabi ini zakatku. Nabi mengatakan telat ya. Kemarin suruh bayar zakat, sekarang kemarin tidak membayar zakat, baru sekarang Allah sudah menyuruh saya untuk tidak menerima zakatnya. Sampai dia sedih Pak, saking sedihnya itu sampai debu itu, orang Arab Pak ya biasanya katanya, kalau saking sedihnya itu sampai debu dibuat mandi, ditaruh di atas rambut gitu. Sampai Rasulullah meninggal ketika kepemimpinan Islam di tangan Abu Bakar, dia datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar ini zakat saya. Abu Bakar nolak Pak, Rasul aja nggak mau kok apalagi saya. Akhirnya pulang sedih Pak, sugening sedih sugening sengsara. Akhirnya Khalifah Abu Bakar meninggal, diganti Khalifah Umar. Datang lagi Khalifah Umar, Sa'labah ini Pak, ini zakatku. Khalifah Umar bilang, Rasul nggak nerima, Abu Bakar nggak nerima, apalagi aku. Tambah sedih Pak. Akhirnya di zaman Khalifah Umar meninggal, diganti Khalifah Utsman. Datang lagi Sa'labah dengan bawa zakatnya. Khalifah Utsman bilang, Rasul nggak terima, Abu Bakar nggak terima, Umar nggak terima, masa aku terima? Tolak Pak. Ternyata cerita ini tidak benar Pak, ternyata itu. Kenapa tidak benar? Seorang ulama namanya Ibnu Hazm Ad-Dhahiri dalam kitabnya Muhalla, beliau mengatakan bahwa cerita ini batil, cerita ini nggak benar. Yang pertama karena Sa'labah bin Hatib ini sahabat yang ikut perang Badar. Dan siapapun sahabat yang ikut perang Badar, Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Rasul mengatakan, Allah berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum.
Artinya Allah meridhoi dan mengampuni seluruh dosa-dosanya orang yang ikut perang Badar. Artinya tidak mungkin orang yang ikut perang Badar itu kok kelakuannya gini, nggak mungkin. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Hazm Pak Al-Dhahiri dalam kitabnya Muhalla tadi beliau mengatakan dari sisi sanad hadis tersebut itu ada seorang rawi yang bernama Mu'an bin Rifa'ah dan Qasim bin Abdurrahman dan Ali bin Yazid. Satu hadis kan rawinya banyak. Yang dhaif tidak hanya satu, 3 rawi sama-sama dhaif dalam hadis tersebut. Tambah 1, 4. Miskin bin Bukair. Miskin bin Bukair. Ada orang namanya Miskin bin Bukair, laisa biqawi, dia nggak kuat hafalannya. Nah, berarti kalau ada saudara-saudara kita yang jelaskan Hatib bin, nah itu salah Pak ya. Dia adalah Badri, dia seorang sahabat yang ikut perang Badar yang istimewa di hadapan Allah. Nggak mungkin kelakuan kayak ngono. Itu dari sisi pelakunya. Kalau dari sanatnya hadisnya nggak sahih. Nah itu. Satu ayat lagi Pak ya.